Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami menaikkan puji-pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku dan aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku dan aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau Rajaku, Kau Rajaku, selamanya Kau Tuhan yang ku sembah. Hanya Engkau, Yesus Tuhan, hanya Engkau ku percaya. Hanya padamu ku menyembah, hanya pada Yesus ku menyembah.
Haleluya, haleluya. Ku naikkan sembahku Tuhan hanya bagimu, hanya bagi nama Yesus. Oh, ku percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu nyata bagi hidupku, nyata di dalam hidupku selamanya. Ku kan terus percaya padamu Tuhan, dan ku kan terus berpegang teguh dalam rencana-Mu. Oh, oh, oh. Walau badai menerpa, namun kami percaya ada Engkau yang bersama kami, dan ku kan terus teguh, berdiri teguh. Hanya padamu Tuhan, hanya Engkau selamanya. Ku kan terus menyembah-Mu, ku kan terus memuji-Mu Tuhan, ku kan terus menyembah-Mu, ku kan terus memanggil nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya Kau yang ku nantikan Tuhan, untuk selamanya. Yesus, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku dan aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku dan aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita bertemu lagi saudara ya. Selama kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan sangat sungguh-sungguh kepada kita ya. Ayo sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita berdoa supaya Roh Kudus menerangkan dan berkenan menjamah hati kita untuk kita tindak seperti apa yang Tuhan kehendaki ya. Tuhan Bapa yang di sorga, urapilah renungan yang sebentar hendak kami renungkan dengan kuasa urapan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara yaitu 2 Timotius ya. 2 Timotius pasal 3. Saya bacakan ayat 1 sampai 5. Ayat ini bagus sekali saudara ya. Nek sudah perhatikan, gak usah dijelaskan. Roh Kudus menjelaskan supaya saudara lebih masuk lebih dalam di dalam kuasa pimpinan Roh Kudus ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 ya. Saya bacakan ya saudara. Ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita ini sudah sampai pada hari terakhir ya, saudara. Kalau menurut kitab suci, kita ini sudah sampai pada hari yang terakhir. Tetapi kapan kita tidak tahu. Apakah kita masih bisa menangi sampai akhir zaman, tidak tahu. Tetapi kita ini sudah sampai pada hari yang terakhir. Dan ayat 1 tadi dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara perhatikan ya, jangan saudara enak-enak sebagai anak Tuhan. Kita harus siap-siap ya. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia, kata manusia itu seluruh yang namanya manusia itu mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Bukan hamba Tuhan, tapi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Dia sombong karena mempunyai banyak uang ya. Mereka akan menjadi penfitnah ya. Oh, fitnah itu jahat loh saudara ya. Menfitnah orang itu jahat itu. Mereka akan berontak terhadap orang tua ya. Tuhan bilang hormatilah ibu bapakmu. Tetapi di sini akhir zaman ini banyak orang yang tidak menghormati orang tua, bahkan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu
Segala yang mereka dapat tuh dia pikir ini usaha saya harus berterima kasih pada diri saya. Saya tidak berterima kasih kepada siapapun, juga lupa berterima kasih kepada Tuhan, ya. Tidak mempedulikan agama lah, ini sing sulit. Agama. Kalau saudara ke gereja terus mendengar firman Tuhan dibaptis, itu saudara masuk agama. Itu agama itu cuma kanggo upamane pakaian saja, kanggo luarnya saja, ya. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak punya hati kasih, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Lah saudara, kita seringkali itu tidak sadar. Kita itu seringkali menganggap orang lain itu jelek. Aku ini paling apik, ya. Menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang diri. Jadi tidak bisa mengekang hawa nafsunya, ya. Garang, tidak suka yang baik. Nek ono barang sing apik ku gak seneng. Sing seneng, sing manggap apik ku ya karepe dhewe, ya. Ayat 4. Suka mengkhianat. Ya. Suka mengkhianat. Ya saudara tahu, ya. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Kita ono semua, aku wis ngerti. Kitab suci wis ngerti. Apa sing dikhotbahno pendeta sing ngerti. Tapi cuma ngerti tok, tidak terwujud di dalam langkah laku kita, ya saudara. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu, terus daripada menuruti Allah, daripada nurut kehendak Allah, lebih suka menuruti hawa nafsune dhewe. 5 dikatakan secara lahiriah, ya, mereka menjalankan ibadah mereka secara lahiriah, secara ketokan itu orang ibadah, ya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Nah, saudara-saudara, yang pertama tadi kita berbicara akhir zaman. Zaman. Kata zaman itu ada mulanya, ada akhirnya. Ya. Ada mulanya, ada akhirnya. Upomonya, kalau saudara baca kitab suci, zamannya manusia itu mula-mulanya itu Adam dan Hawa. Terus berjalan ribuan tahun sampai sekarang sudah mencapai, menurut ukuran manusia sudah mencapai akhir zaman. Dari Adam sampai sekarang itu ribuan tahun kita sudah mencapai akhir zaman. Dan di akhir zaman itu dikatakan banyak orang menghadapi kesukaran. Kata-kata masa kesukaran itu tidak pilih-pilih, saudara. Semua manusia menghadapi kesukaran. Tidak ada manusia yang tidak menghadapi kesukaran. Lantas saudara tanya, orang Kristen menghadapi kesukaran enggak? Di sini dikatakan
pada hari-hari terakhir akan datang masa kesukaran. Jadi itu tidak hitung-hitung, orang Kristen pun menghadapi kesukaran. Tetapi ada tetapinya. Tuhan bilang, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan dari masa-masa kesukaran itu. Loh, saya ini kan orang ke gereja sudah percaya sama Tuhan. Ya. Saya kan percaya sama Tuhan, tidak buat apa saya ke gereja. Saya kan ke gereja. Saya ini percaya sama Tuhan. Saudara, ya, saya kasih tahu. Iman itu atau percaya itu datangnya bukan dari saya. Bukan dari kita. Bukan dari manusia. Tetapi iman itu menurut kitab suci, ya, 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai 11 itu dikatakan iman itu datangnya dari kuasa Roh Kudus. Jadi bukan dari kita. Bukan dari manusia. Iman itu datang dari Tuhan. Jadi saudara bilang, aku harus percaya sama Tuhan. Itu belum menjamin imanmu itu menyelamatkan engkau, belum. Kalau iman yang datangnya karena karunia Roh. Ya. Karena karunia Roh. 1 Korintus 12. Iman itu datangnya dari atas. Dari Tuhan. Dan itu iman dikatakan. Imanmu sudah menyelamatkan engkau. Dan kalau kita baca dari ayat 2 sampai ayat 5 itu. Manusia itu nggak terlalu memikirkan diri sendiri. Tidak pernah memikirkan orang lain. Malah sering mengkhianati. Mencela orang lain, menganggap dirinya itu sudah baik. Itu karena mereka itu tidak ngerti apa itu iman. Ya, saudara-saudara, oleh sebab itu, saudara-saudara, kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus terus mencapai, terus berusaha, terus tingkatkan kehidupan iman kita sampai betul-betul kita mencapai iman yang datangnya dari Roh Kudus. Ya, saudara, ayo ya tak baca supaya saudara tahu, jadi bukan bukan saya, tetapi kitab suci, ya saudara. Ayo tak baca 1 Korintus 12. Ya. 1 Korintus 12. Saya bacakan mulai ayat yang ke-8, 9. Ya, saudara dengarkan ya, saudara. Sebab kepada yang seorang roh, yaitu Roh Tuhan, memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, Roh Tuhan yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9, saudara perhatikan. Kepada yang seorang Roh Kudus
yang sama, yaitu yang dari Tuhan, memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan berkarunia untuk menyembuhkan. Jadi karunia iman itu karunia Tuhan. Lalu kita cuma jadi orang Kristen, ya. Lantas kita tidak ngerti kitab suci. Lantas berpikir, lu aku percaya Mbak Yesus kok. Lah aku nek gak percaya mosok lu gereja. Aku percaya Mbak Yesus. Tetapi kalau saudara tidak ngerti kitab suci, itu percaya itu datangnya dari diri sendiri, saudara. Tidak bisa menghadapi kesukaran dunia, tidak bisa. Tetapi kalau iman itu datangnya dari Roh Kudus, iman itu menyelamatkan kita. Masa kesukaran boleh datang, dunia boleh cempalian, tetapi orang yang beriman kepada Tuhan, Tuhan bilang, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Oleh sebab itu, saudara, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh lebih mengerti firman Tuhan dan lebih banyak berdoa supaya kita ini bisa mencapai suatu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua, ya. Saatnya sangat pendek, tapi kami percaya pendek, tapi kalau saudara dijamah oleh Roh Kudus, saudara akan memperoleh kehidupan iman, menghadapi dunia yang penuh dengan penderitaan. Saudara katakan, aku dipimpin oleh Roh Kudus, aku memperoleh keselamatan, kemenangan yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Ayo kita berdoa, ya saudara. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, tetapi dengan banyak kekurangan. Kiranya Roh Kudus berkenan menjamah kami untuk memberikan pengertian yang lebih dalam lagi, supaya akhir zaman yang penuh dengan penderitaan ini, kami diberi kemenangan, keselamatan, diberi hidup yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua, ya saudara. Haleluya. Amin.